Mbak-mbak cantik ini bernama Sanku, seorang warga setempat yang juga ikut merawat gajah-gajah ini di Suaka Gajah Chandrika. Bapak ini bernama Tuan Nair, ketua sekaligus orang yang mengelola tempat Suaka Gajah Chandrika. Suatu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang sebuah drone yang sedang mengintai. Drone itu milik Fane, ini orangnya. Ia adalah seorang mafia gading yang sedang memberitahu rekannya yang seorang pemburu bernama Kesa, ini orangnya. Melihat ukuran gading yang begitu besar membuat mereka ingin menangkapnya untuk dijual di pasar gelap. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Jangli 2019. Oke. Sama. Jin lalu berpindah ke Mumbai, tepatnya di klinik hewan. Kita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Dr. Raj Nair yang merupakan anak dari Tuan Nair. Ia adalah seorang dokter muda, jomblo, dan juga sudah PNS yang pasti menjadi idaman para ibu-ibu mertua. Sesuai pekerjaannya, ia selalu menjadi konsultan bagi orang-orang yang memiliki masalah pada hewan peliharaannya. Suatu ketika CS-nya memberitahu jika ia mendapat telepon dari ayahnya untuk kembali ke rumahnya karena ada upacara doa bagi ibunya yang telah almarhum. Lalu terlihat dari raut mukanya jika ia sepertinya ada masalah dengan sang ayah sehingga ia mengurungkan niatnya. Namun ia sedikit berubah ketika ia membuka pesan dari sang ayah yang berisi kata-kata mutiara. Setelah melakukan gerakan senam, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Mira Rai yang merupakan seorang wartawan dari Animal Protection League. Ia menemuinya karena ada perlu dengan ayahnya untuk melakukan wawancara terkait pengelolaan Suaka Gajah Chandrika yang dikelola oleh ayahnya. Mendengar itu, Raj hanya menjawab agar ia menemuinya sendiri. Tidak berhenti di situ, ia lalu mengejarnya sampai parkiran hingga tiba-tiba mereka menemui sekelompok orang yang sedang mempermainkan seekor anjing. Melihat hal itu, Mas Dokter ini langsung menghajar para begundal itu. Dokter Nair? Setelah itu ia menghubungi CS-nya dan mengatakan jika ia akan kembali ke rumahnya di Chandrika. Namun dalam perjalanannya ia terhambat oleh sekelompok gajah yang menghadang mereka. Melihat para warga yang akan mengusirnya dengan ledakan, Mas Dokter pun segera mengambil tindakan. दोस्तों तुम्हारा अपनों को खोने का गम मैं समझता हूँ अब जाओ. Melihat tindakannya membuat Mira yang kebetulan satu bis dengannya terkagum-kagum. Ia lalu memberitahu jika ia memang akan pergi ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Lalu adegan berpindah pada Mr. Fane yang memberitahu Kesa jika ada pembeli dari Singapura yang menawarkan harga $2 juta. Mendengar itu, Kesa lalu menyanggupi dan berjanji akan menangkap seekor gajah. Kembali pada Raj yang akhirnya tiba di rumahnya dan ia bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Jayesh. Setelah itu ia mendengar suara gajah yang dikenalinya dan ia segera menemuinya. Gajah ini bernama Didi. Di sana juga ia bertemu dengan ayahnya. Ia lalu memberitahu jika Didi sedang hamil. Dan gajah yang menghamilinya adalah teman masa kecilnya bernama Bola. Lalu datang seorang anak gajah bernama Jamun. Ia terpisah dari ibunya yang telah mati oleh para pemburu. Lalu ketika mereka sedang berbincang-bincang, terlihat cekcok di mana Raj mengungkit kematian ibunya di mana saat sedang sakit, mengapa sang ayah tidak membawanya ke kota untuk mengobati sang ibu. Namun sang ayah hanya menjawab jika saat itu Raj masih terlalu kecil untuk memahami maksud sang ayah.
Hingga kemudian tibalah Mira sang wartawan menemui Tuan Nair dan mengutarakan jadwal wawancara terhadapnya. Lalu untuk menghilangkan penatnya, Raj kemudian mengambil motor Supranya untuk menemui teman masa kecilnya yaitu gajah bernama Bola. Setelah cukup bermain-main, tiba-tiba datang drone milik Kesha yang sedang mengintai Bola. Ternyata gading yang mereka cari adalah milik seekor gajah bernama Bola. Kesha lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menangkapnya di malam hari. Lalu ketika upacara tiba, kita akan diperlihatkan seorang polisi penjaga hutan bernama Dev. Ia adalah sahabat Raj dari kecil sekaligus rivalnya dalam dunia persilatan. Ia juga menyukai Sanku, namun Sanku terlihat menyukai Raj. Ketika mereka sedang makan-makan, tiba-tiba datanglah seorang mbah-mbah bernama Gajah Guru. Ia adalah guru Raj di dunia persilatan yang merupakan ayah dari Dev. Sebut saja Mbah Dukun. Ia mengatakan jika hutan gajah ini sudah tak lagi aman karena terdapat para pemburu gajah. Ia lalu memberi jimat berupa kalung Ganesha kepada Raj agar ia terlindungi, ucapnya. Kemudian setelah upacara selesai, suasana malam hari tiba-tiba terlihat mencekam. Bola dan kawanannya merasa terancam dengan adanya para pemburu. Bahkan Bola mengeluarkan teriakan yang keras seolah memberi isyarat pada Didi bahwa mereka sedang dalam bahaya. Didi pun meresponnya dan segera pergi ke sumber suara itu. Tuan Nair yang mengetahuinya pun segera mengejarnya, begitupun dengan Raj. Akhirnya Tuan Nair bertemu dengan Kesha sang pemburu. Namun sialnya tanpa pikir panjang, Kesha langsung mengambil pistolnya dan menembaknya. Lalu datanglah Dev dan timnya. Namun terlambat sudah karena ketika Raj datang, ia harus menerima fakta bahwa teman masa kecilnya Bola kini telah tiada. Dan lebih menyedihkan lagi, ia menemukan ayahnya terbaring lemas di sana dan meninggal di tempat. Di sisi lain, para pemburu itu berhasil mengecoh para petugas dengan mengatakan jika mereka hanya memancing di hutan. Hal itu dibuktikan dengan alat pancing dan juga hasil tangkapan ikan. Terlihat juga mereka tidak membawa gading hasil buruan mereka. Lalu keesokan harinya, Inspektur Khan bersama polisi hutan memberikan keterangan jika mereka telah berhasil menemukan gading hasil pencurian dan membakar gading itu. Kemudian di acara pemakaman sang ayah yang juga dihadiri oleh para gajah, tiba-tiba Inspektur Khan datang. Ia menemui Raj dan mengatakan jika ayahnya terbukti telah berhubungan dengan para pemburu. Mendengar itu Raj sangat marah, namun akhirnya ia ditangkap. Dev yang mencoba mencegahnya, tiba-tiba Inspektur Khan mengatakan, lakukan tugasmu dan biarkan aku melakukan tugasku. Mencurigakan. Kemudian di kantor polisi, Raj dipaksa untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan jika ia dan ayahnya telah bersekongkol dengan para pemburu. Namun dengan tegas ia menolaknya dan terjadilah perkelahian. Setelah berhasil kabur, ia mendapat fakta jika Inspektur Khan telah bekerja sama dengan para pemburu dan mencoba menuduh sang ayah serta menjebaknya. Lalu setelah melihat rekaman Mira, ia mengetahui jika yang dibakar bukanlah gading asli milik Bola. Hal itu dilakukan untuk menghentikan pencarian gading Bola.
Ia lalu teringat satu tempat yang kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan gading bola, lalu memberitahu Sanku dan Mira untuk menyampaikan pada Dev agar menemuinya di sana. Raj, Dev. Setelah mereka bertemu, betapa terkejutnya Raj ketika ia mengetahui fakta bahwa Dev telah bekerja sama dengan para pemburu. Hal itu membuat mereka saling berkelahi untuk menyelesaikan permasalahan. Di saat-saat terakhir, akhirnya Dev tersadar dan mencoba membantu Raj. Namun siapa disangka tiba-tiba datanglah Kesha membawa Sanku bersamanya. Membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya mereka tertembak dan Dev harus mati di tempat itu. Setelah itu dengan bantuan jimatnya ia bertemu Dewa Ganesha dan mendapat siraman rohani. Lalu datanglah Simbah Dukun dan Mira datang menyelamatkannya. Setelah ia agak baikan dengan petunjuk ke HP milik anak buah Kesha, segera ia menyusulnya dengan bantuan motor Supra X-nya. Sampai di lokasi tak perlu banyak cincong lagi, Raj langsung memporak-porandakan markas mereka. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Mira dengan cerdas melakukan streaming video yang dipublikasikan secara langsung agar terlihat oleh polisi setempat. Namun di sisi lain, Raj dan Sanku telah terkepung hingga tiba-tiba datanglah Didi menolong mereka. Hingga kemudian datanglah para polisi menangkap komplotan para mafia dan gading bola berhasil diselamatkan. Lalu di tempat lain, Inspektur Khan akhirnya ditahan atas tindakannya yang telah bekerja sama dengan para mafia. Akhirnya film pun berakhir dengan happy ending. Baiklah para bujangan dimanapun Anda berada, demikian alur film Zhangli. Semoga dapat menghibur kalian di kala gabut. Jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.